Farmasi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Jadi saat ini kita akan belajar tentang mata kuliah konsep hukum dan lingkungan bisnis di fokus ke arah sustainability report. Jadi untuk sustainability report untuk perusahaan itu sebenarnya dia punya dua jenis laporan. Yang pertama itu adalah financial report, yang kedua adalah non financial report. Jadi financial report itu adalah bagaimana perusahaan itu bisa menyajikan laporan keuangannya. Jadi di situ nanti akan ada laporan arus kas, terus ada neraca, ada laporan perubahan modal, ada laporan rugi laba. Jadi ada 4 hal. Jadi financial report ini adalah menampilkan perusahaan dari sisi finansialnya atau dari sisi angka. Nah, yang kedua itu adalah non financial report. Jadi non financial report itu adalah laporan apa sih yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, di sustainability report itu adalah non financial report yang terhubung dengan people, profit, planet. Jadi apa sih yang dilakukan perusahaan dari tiga sisi tadi, dari sisi ekonomi, sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Jadi untuk temanya, bagaimana kita akan belajar tentang strategi branding dan pemasaran berbasis prinsip sustainability. Jadi prinsip sustainability itu adalah strategi marketingnya itu adalah bagaimana agar kita bisa mencari cerita-cerita unik yang bisa diangkat sebagai bagian dari branding dan juga sustainability. Untuk itu makanya nanti teman-teman diharapkan hafal atau tahu tentang product knowledge. Jadi teman-teman di sini seakan-akan sebagai pelaku UMKM yang memiliki produk atau jasa. Nah, ada 3 pertanyaan utama tentang strategi branding dan marketing. Jadi yang pertama, apa yang membuat produk Anda itu beda dan unggul dari produk serupa milik kompetitor? Jadi misalnya gini, kenapa sih kalian makan di warung makan Ibu A, bukan Ibu B? Gitu. Jadi apa sih yang bikin entah itu makanan, entah itu minuman, atau entah itu ya intinya kan setiap barang itu kan ada compare ya. Nah, kenapa sih produk kita itu lebih beda dan unggul dari produk serupa milik kompetitor? Ada yang bisa bantu jawab? Jadi apa yang bikin? Jadi misalkan terserahlah produknya apa. Mau kuliner boleh, mau makanan boleh, hasil tani boleh. Kira-kira apa? Kualitas. Jadi kualitasnya itu memang lebih baik ya. Jadi kualitas itu beda sama kuantitas ya. Jadi kalau unggul, jadi dia memang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Nah, yang kedua, layanan apa yang bisa Anda berikan kepada pembeli di luar dari sekedar fungsi produk gitu. Jadi ini juga catatan untuk menaikkan strategi branding dan juga marketingnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana membuat konsumen Anda itu bangga dan loyal menggunakan produk Anda. Jadi ini misalkan, saya itu selalu pakai beras lokal. Kenapa saya pakai beras lokal? Yang pertama, kita buat memberdayakan komunitas lokal. Yang kedua, saya tahu bahwa mereka itu pupuknya pakai pupuk organik, sehingga ini bangga karena lingkungannya bagus dan juga bisa menjaga ekonomi dari masyarakat atau tetangga kita itu. Jadi banyak hal yang memang bisa diangkat dari cerita branding atau pemasaran. Jadi di sini bagaimana agar kita mulai berpikir bahwa kita itu produk. Jadi ada produk dan ada cerita-cerita yang diangkat untuk bahwa ini bukan sekedar produk saja. Jadi gini, misalkan ada sebuah cerita kopi. Kopi itu kan kalau kita fungsinya itu cuma diminum saja. Tetapi ternyata ada cerita dari kopi bahwa kopi itu harus dari bibit yang baik. Yang kedua, proses budidaya kopi itu sendiri. Yang ketiga, proses panen. Yang keempat adalah pasca panen sampai kopi itu terhampar, tersaji di depan kita. Jadi dari bibit yang baik, jadi memang harus dipilih.
bahan bakunya adalah kopi yang baik. Kopi yang baik akan menghasilkan bibit yang baik juga. Yang kemudian proses budidaya dikelola. Jadi awalnya budidayanya itu mereka asal pupuk dan kemudian dikembangkanlah pupuk organik agar tidak tercampur kepada masyarakat umum. Nah, yang ketiga proses panennya. Jadi panen kopi itu kan biasanya negatif dengan laki-laki ya. Padahal pemetik kopi itu rata-rata perempuan yang mereka dengan cekatan mengambil, memilah biji kopi tersebut. Yang diambil itu cuma yang merah, yang hijau didiamkan, diambil ketika mereka nanti merah. Baru disortir mana kopi yang bagus, mana yang tidak, washing, kemudian baru sampai ke tangan kita. Ke tangan kita pun setelah disangrai dengan beberapa ketentuan. Jadi cerita inilah yang memang banyak yang tidak diangkat, padahal yang bisa menjadi nilai tambah dari produk kita, melampaui sekedar dari fungsi produk, bahwa kopi itu memberdayakan masyarakat, kopi itu melewati proses yang baik, dan kopi itu adalah sebuah gaya hidup. Jadi ini, temukan unique selling proposition. Kita akan mencoba bagaimana sih menemukan unique selling dengan contoh dua produk ini. Yang pertama ini ada body wash dengan merek yaitu Change. Jadi dia bikin satu hand cream, Ford menyumbangkan 2,2 donation. Yang satu Sari Ayu, mencerahkan kulit, melembutkan kulit, menghaluskan kulit.